Alkitab. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa buku ini benar-benar berisi firman Tuhan? Kali ini saya akan berbicara tentang 7 fakta yang tidak terbantahkan mengenai keluarbiasaan Alkitab. Pusing kali aku. Nah, begitulah reaksi orang-orang yang tahu tentang Bible. Mereka akan trauma jika ayat-ayat kitab tersebut dibacakan kepada siapapun karena banyak ayat-ayat yang di luar nurul, namun disembunyikan rapi oleh para pendetanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta yang ketujuh, Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah diterjemahkan lebih dari 670 bahasa, sedangkan Perjanjian Baru sendiri telah diterjemahkan ke lebih dari 1.500 bahasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala bangsa, suku, dan bahasa akan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita tahu itu benar? Alkitab buktinya. The Guinness Book World of Record mengatakan bahwa Alkitab telah terjual lebih dari 5 miliar kopi. Tidak ada buku lain yang mendekati angka tersebut. Dari sini saja kita bisa menilai dan mengukur standar akal mereka. Di mana-mana orang berhitung itu pastinya dimulai dari 1 kemudian naik sampai ke 7. Jika diucapkan melalui lisan, lah ini dia malah ke-7 duluan yang disebut. Tim Studio Islam jadi penasaran, di angka 1 pastinya spektakuler ya tentang Alkitab. Maksudnya Bible, sahabat netizen. Fakta yang keenam, Alkitab telah bertahan melalui upaya pemusnahan oleh manusia. Melewati masa kegelapan umat manusia, kebenaran Alkitab berusaha dibungkam. The Council of the Tarragona pada tahun 1234 mengeluarkan maklumat bahwa seluruh kepemilikan Alkitab dilarang dan juga segala bentuk terjemahan, serta setiap orang yang memiliki Alkitab wajib menyerahkannya untuk dihancurkan dan dibakar. Conservatives in Florida have been banning books in public libraries, books that they don't like, books that tend to deal with issues pertaining to race and sexual identity. He filed a petition to ban the Bible. Seperti yang Anda lihat video tadi, itu adalah cuplikan berita dari stasiun televisi CBS News tentang negara bagian California yang membuat peraturan melarang adanya Alkitab. Pusing kali aku. Oton memang lucu ya sahabat netizen. Jangan sedih begitu dong Ibu Kristen. Kami ingin dengar 7 fakta tak terbantahkan tentang Bible. Jika ibu ini mengatakan bahwa Alkitab atau Bible mereka ternyata sudah dilarang, Ibu, tenang saja, di kota-kota lain juga Bible mulai dilarang kok. Maaf ya Bu, sumpah serius kami ingin dengar tentang 7 fakta dari Bible yang tidak terbantahkan. Jadi dilanjut ya Bu ceritanya demi saudara-saudara ibu yang lain. Fakta yang kelima, isi Alkitab telah terawat dan terpelihara selama berabad-abad lamanya. Manuskrip Perjanjian Baru saja mempunyai 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani dan total manuskrip dari Alkitab adalah 24.000 manuskrip dan semuanya menunjukkan betapa Tuhan merawat dan memelihara firman-Nya. Wah, luar biasa sekali ya manuskrip Bible ini. Katanya Tuhan memelihara firman-Nya, tapi anehnya justru malah hilang entah kemana ayat-ayat ini. Ketika Ibu Rita Wahyu memposting hal ini, maka Kristen se-Indonesia pun menjadi gempar. Ayat-ayat yang hilang dari Bible contohnya ada di dalam kitab kuno pada Matius pasal 17. Setelah ayat 20, maka langsung meloncat ke ayat 22.
ayat 21-nya kosong. Kemanakah ayat tersebut kira-kira ya? Silakan cek ya sahabat netizen. Jenis ini ternyata tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Namun, ternyata ayat ini justru dinyatakan palsu oleh pakar Bible dari kalangan Katolik. Namun, jika menurut kalangan Protestan, tetap saja bahwa ayat Sulaiman ini dianggap asli. Pusing kali aku. Sepertinya ibu ini mainnya kurang jauh ya sahabat netizen. Jadi agak kesono lagi bu mainnya biar kecebur di got dengan Bible-nya yang sudah terbantahkan mulai dari poin ke-7 sampai dengan poin ke-5. Mari kita lanjutkan ke poin ke-4 supaya ibu ini senang ya. Fakta yang keempat, ilmu pengetahuan dan arkeologi mendukung Alkitab. Ada yang berkata bahwa ilmu pengetahuan akan bertentangan dengan Alkitab, tetapi sesungguhnya ilmu pengetahuan sejati akan berjalan harmoni dengan Alkitab. Sebagai contoh, sebelum ilmuwan mengetahui bahwa bentuk bumi adalah bulat, Yesaya 40 ayat 22 telah menuliskan bahwa Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi. Dan juga jauh sebelum ilmuwan mengetahui bahwa udara memiliki berat, memiliki massa, Ayub telah mengatakan bahwa angin memiliki massa. Lihat bagaimana hikmat Tuhan dituangkan ke dalam firman-Nya. Wah, luar biasa sekali ya, Bible yang setebal batu bata ini ternyata cuma punya 2 ayat yang berhubungan dengan sains modern. Dan 2 ayat itu pun sangat dibanggakan sampai mereka lupa dengan Tuhan Allah yang Maha Esa. Sehingga anak orang yang tidak tahu hari kiamat malah dituduh berfirman atas semua itu. Namun jika kita berbicara tentang sains dalam Al-Quran, pastinya banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan. Namun di sini kami hanya menyebutkan 8 saja ya, selebihnya tentunya masih banyak sekali ayat-ayat yang tidak mungkin kami sebutkan semuanya karena saking banyaknya ya sahabat netizen. Soalnya nanti gereja malah sepi dan pendeta Mel Atok menyalahkan kami lagi. Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Baiklah, mari kita lanjut ke poin ketiga. Fakta yang ketiga adalah konsistensi internal Alkitab. Alkitab ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun oleh 40 penulis berbeda. Para penulis ini tidak pernah bertemu. Mereka hidup berbeda generasi. Tetapi tulisan mereka saling berhubungan, saling menguatkan dan berjalan harmoni dalam konsistensi yang sempurna. Bukankah ini menunjukkan bahwa ada kuasa ilahi yang menggerakkan mereka seperti Petrus mengatakan bahwa tulisan mereka diilhami oleh Roh Kudus? Ternyata benar bahwa ibu ini mainnya memang kurang jauh ya sobat netizen. Di kitab Markus, Matius, dan Lukas, Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Di dalam Yohanes, Yesus memberitakan dirinya sebagai Tuhan. Itu sudah bertolak belakang tentunya ya sahabat netizen. Makanya keempat Injil kanonik ini tidak pernah dikenal siapa penulisnya. Jika diilhami Roh Kudus, mengapa banyak ditemukan ayat yang tidak asli dan pastinya kontradiktif satu sama lain? Fakta yang kedua adalah nubuatan. Nubuatan adalah kemampuan mendengarkan suara Tuhan dan memprediksikan masa depan dengan akurat. Jika Anda memprediksi masa depan dan Anda gagal, maka kredibilitas Anda akan hancur. Menurut Ensiklopedi Nubuatan, Alkitab mencatat 1817 nubuatan dan ini mencakup 27% dari isi Alkitab. Dan semuanya nubuatan yang sudah terjadi yang dicatatkan oleh Alkitab, semuanya akurat. Masih ada nubuatan lagi yang menunggu untuk terjadi dan kita imani, kita yakini itu pasti akan terjadi. Contoh, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Ada 300 nubuatan kedatangan Mesias dan Yesus menggenapi seluruhnya. 300 nubuatan ini digenapi oleh Yesus. Dr. Peter Stoner dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peluang bagi satu orang dapat menggenapi 8 saja nubuatan tentang Mesias ini, peluangnya adalah
1:10 di pangkat 17. Jadi, kemampuan Alkitab dalam memprediksikan masa depan tidak terbantahkan. Inilah yang membedakan Alkitab dari buku-buku lainnya. Inilah yang membedakan Tuhannya Alkitab dengan Tuhan buku lainnya. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyalah. Nah. Pusing kali aku. Sahabat netizen, ternyata benar ya bahwa orang yang bernubuat itu semuanya akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus berkata, tidak ada satupun orang yang mendengar suara Tuhan. Fakta yang kedua adalah nubuatan. Nubuatan adalah kemampuan mendengarkan suara Tuhan. Jadi perlu dipertanyakan dong nubuatan atas nama Yesus tersebut, karena ternyata Yesus justru menolaknya. Dan karena nubuatan tersebut, gereja Pendeta Mel Atok jadi sepi. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang pertama yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Fakta yang pertama bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan, yaitu adalah Alkitab ini merubahkan hidup seseorang. Firman Tuhan di dalam Korintus mengatakan bahwa setiap orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ada banyak sekali kesaksian bagaimana Alkitab merubahkan hidup seseorang dari hidup yang dalam kegelapan menjadi hidup yang di dalam terang. Lebih dapatnya kalau ngumpulin gini. Bisa bayar kos ya? Ya, bayar makan lah. Pusing kali aku. Ibu Oten, jadi mulai sekarang Anda diwajibkan untuk membuka jendela dan melihat dunia, serta meneliti mengapa Bible dilarang peredarannya. Tentunya karena dianggap bisa merusak mental anak-anak hingga orang dewasa. Makanya para tokoh dan cendekiawan mengatakan hal seperti ini tentang Bible Anda. Jadi apa yang mereka katakan ini tidaklah salahnya. Karena prosentase kesalahan di dalam Bible lebih besar daripada kebenarannya. Seperti halnya ayat-ayat mengerikan yang tidak pernah dikhotbahkan oleh sang pendeta untuk ibu atau jemaat lain dengar. Nah sobat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar lebih bisa membedakan dan membandingkan mana yang hak dan mana yang batil. Lion of Judah, Agune Chemba.